Ghazali mengatakan sebaiknya setiap orang itu setiap malam, setiap pagi subuh, setelah sholat subuh, zikir, merenung sejenak, dia melakukan musyawarah, berjanji dengan dirinya sendiri, berdialog dengan dirinya sendiri. Saya hari ini akan bertekad menunaikan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dia berjanji mulutnya tidak digunakan untuk macam-macam, matanya dan sebagainya. Itu namanya musyawarah di pagi hari seperti itu. Itu tiap hari, bukan setahun sekali ya. Jadi kalau kita mau setahun ini, awal ini bertekad, tahun ini saya akan selalu puasa 3 hari tiap bulan. Jadi bagus dari sekarang kita mulai janji itu. Atau tadi bapak-bapak misalnya yang sepuh-sepuh misalnya, yang banyak waktu, saya selama 40 hari ke depan akan sholat jamaah dan mendapati takbirah terus misalnya. Segera dimulai kalau ada kebaikan ini ya. Kata Imam Ghazali, di pagi hari kita melakukan musyawarah tadi, berjanji dengan diri sendiri bahwa hari ini akan begini. Nah, setelah berjalan di masuk hari itu melakukan muraqabah, merasakan Allah mengawasi terus dan kita juga mengawasi diri kita. Kalau melenceng, kita upayakan balik lagi, melenceng balik lagi. Kemudian malam hari setelah sholat isya, sholat ba'diyah atau sholat witir, mungkin yang mau sholat witir sebelum tidur, merenung sejenak, jangan pegang HP dulu dan sebagainya, melakukan muhasabah, melakukan evaluasi untuk hari itu. Nah, jadi konsep beliau, kita tiap hari minimal melakukan 3 itu, musyawarah, musyahadah, dan ketika mau tidur melakukan namanya muhasabah. Muhasabah kita kalau seringnya muhasabah itu akhir tahun, ini seharusnya muhasabah itu tiap hari gitu. Muhasabah 1 hari ini tadi saya sudah bagaimana ibadah saya, bagaimana hubungan saya dengan keluarga saya, tetangga saya, adakah yang bermasalah atau tidak. Kalau ternyata baik, alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah dan kita kembalikan kepada Allah, jangan ujub. Karena Allah mengajarkan kita la haula wala quwata illa billah. Kita dipanggil untuk sholat, jawaban kita apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah, semua itu karena Allah. Dan tapi kalau misalnya tadi perjalanan 1 hari kok ada yang bolong-bolong masalah, atau perjalanan setahun yang lalu ada yang bolong-bolong, maka kita melakukan mu'atabah, kita negur diri kita sendiri. Kalau perlu kita melakukan mu'aqobah, menjatuhkan sanksi pada diri sendiri. Ini berat. Nah, jadi kadang-kadang dulu ulama sering ketika melakukan ibadah, ketinggalan melakukan ibadah atau ada ibadah yang bolong, dia menjatuhkan sanksi pada diri sendiri. Misalnya ada di antara kita hari ini kok ketinggalan jamaah. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Al-Muzani. Itu beliau, salah satu kebiasaan beliau, ketika ketinggalan sholat jamaah di tempatnya sudah selesai, ini beliau sholat jamaah, sholat fardu sendiri, setelah itu nambah melakukan sholat sunnah sebanyak 25 rakaat. Itu karena berangkat dari hadis itu ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fazzi bi 25 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama dibanding sholat sendirian 25 derajat. Nah, beliau ingin mengejar itu. Ketika ketinggalan sholat jamaah, beliau melakukan sholat sunnah mutlak ya. Setelahnya itu 25 rakaat, 2 rakaat sampai 25 rakaat. Kita terawih saja yang 8 atau yang 20 aja sudah kadang-kadang males ya kadang-kadang. Ini beliau setiap kalau ketinggalan jamaah beliau ngejar. Imam Bukhari juga punya guru yang seperti itu. Imam Bukhari punya seorang guru sama. Ada dulu kisahnya guru Imam Bukhari ini seperti di Imam Bukhari pemilik Sahih Bukhari ya. Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamun Nubala menceritakan tokoh ini namanya Ubaidillah. Siapa begitu? Ubaidillah yang namanya. Beliau pernah memang sudah istiqomah beliau melakukan jamaah. Suatu ketika sholat isya, pas sholat isya ada tamu. Hanya beliau sibuk ngurusi tamu tersebut sampai jamaah sudah selesai. Nah, ketika itu beliau di Basrah. Basrah itu masuk Irak sekarang ya. Akhirnya beliau nyari masjid yang masih sholat, tidak ketemu. Akhirnya beliau sholat sendiri, sholat isya sendirian. Setelah itu sholat beliau nambah, melakukan sholat sunnah 25 rakaat. Nah, tapi kemudian beliau mimpi. Beliau bermimpi, dalam mimpi tersebut beliau naik kuda bersama rombongan, tapi beliau ketinggalan jauh. Nah, kemudian yang belakang sendiri ngomong, kamu nggak usah berusaha ngejar kami. Walaupun kamu tadi sudah 25 rakaat sholat sunnah, tetap nggak bisa ngejar kami karena kami tadi sholat jamaah. Ini pentingnya sholat jamaah ya. Anda sholat sunnah sebanyak apapun tidak bisa ngejar fadilah sholat berjamaah tadi. Makanya kita upayakan untuk apa? Untuk bisa istiqomah khususnya dalam ibadah-ibadah yang afdol, seperti sholat jamaah ini.